moments later. Mari bersama-sama kita terus mempererat persaudaraan kita, memperkuat kerukunan kita untuk bangkitan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, kerukunan umat beragama di Indonesia sepertinya masih bisa ditingkatkan lagi karena masih banyak sekali kekurangan. Contohnya masih banyak banget konflik antar umat beragama yang berbeda di dunia nyata maupun di media sosial itu sendiri. Lalu menurut saya skala untuk kerukunan di Indonesia itu masih sekitar 60. Untuk itu makanya saya bilang itu masih bisa ditingkatkan lagi untuk sikap kerukunannya. Lalu untuk agama saya sendiri, saya jarang mendengar konflik yang disebabkan oleh agama saya ya. Jadi menurut saya agama saya di dalam menjaga kerukunan sudah lumayan. Tapi agama saya sering dilebatkan dengan agama lain untuk dilebatkan dalam satu konflik dengan agama lain gitu. Karena ya agama saya termasuk agama yang minoritas di Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, secara keseluruhan, kerukunan umat beragama di Indonesia bisa dikatakan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan insiden yang menunjukkan adanya ketegangan. Berdasarkan observasi pribadi dan beberapa survei yang ada, saya menilai kerukunan antar agama di Indonesia bisa diberi skor sekitar 70 dari skala 10 sampai 100, khususnya hubungan antara umat Islam dengan agama lain di Indonesia, yang umumnya harmonis, meski terkadang ada gesekan yang dipicu oleh kepentingan tertentu. Menurut pendapat saya mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia itu cukup amat baik melihat daripada provinsinya juga. Dan jika dihitung dari skala 10 sampai 100, saya mengatakan 75% kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan di agama saya yaitu Katolik, kerukunan itu diajarkan dan dijunjung tinggi tanpa harus membeda-bedakan ras, suku, maupun latar belakang dari agama lain. Untuk pertanyaan nomor 1, menurut pendapat saya, kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia adalah hasil dari keberagaman budaya dan tradisi yang saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Meskipun ada tantangan, kerukunan ini telah menjadi bagian penting dari identitas Indonesia. Menurut saya, secara keseluruhan, kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah baik. Cuma memang di beberapa berita yang saya lihat masih ada oknum-oknum yang mengganggu agama lain seperti beribadah. Akhir-akhir ini saya melihat tentang berita adanya diganggunya ibadah orang Katolik. Kalau untuk skala, saya pikir itu 70. Kondisi kerukunan saya di lingkungan sekitar itu baik, semua masih menjaga toleransinya. Kami juga hidup damai bertetangga. Pertanyaan nomor 2, dalam ajaran Islam, kerukunan antar umat beragama diajarkan melalui konsep toleransi dan rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama dan pentingnya menghormati perbedaan. Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan hubungan baik dengan non-muslim, seperti dalam hal menghormati hak-hak berbagai kelompok agama. Ya, dalam ajaran agama Kristen diajarkan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, terus tidak membeda-bedakan juga. Dalam ajaran agama saya, yaitu Katolik, kerukunan antar umat beragama itu sangat dijunjung tinggi, karena pada dasarnya, moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan
moral dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu di tengah keberagaman dan kebinekaan faktor sosial yang melingkupi kita. Di agama saya sendiri diajarkan untuk menghargai dan juga menghormati orang lain, agama lain gitu. Tidak melakukan penghakiman sendiri terhadap orang lain maupun agama lain gitu. Dan saya yakin sekali di agama lain pun diajarkan hal yang sama. Menurut saya, tentang kerukunan antar umat beragama yang diajarkan adalah melalui nilai-nilai seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dialog antar agama, dan memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan. Hal ini dapat diajarkan melalui pendidikan agama, kesadaran sosial, dan praktek-praktek keagamaan yang menghormati hak-hak dan keyakinan orang lain. Kerukunan antar umat beragama adalah kewajiban kita bersama untuk menjaga kerukunan umat beragama dengan cara toleransi, saling menghormati, memahami agama lain, saling bekerja sama, mempercayai kebebasan beribadah, dan saling tolong-menolong. Cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis itu bisa juga dengan saling, yang pertama ya tentu saja kita harus saling menghargai dulu, kita harus bisa menghargai orang lain dulu, dan juga menghormati setiap kepercayaan yang mereka miliki gitu. Contohnya di dalam kegiatan ibadah, kayak di lingkungan saya sendiri bertetangga, kalau misalnya ada satu keluarga melakukan ibadah, keluarga yang lain pun ikut menghargai dengan cara tidak berisik. Lalu mungkin kalau misalnya lewat naik motornya dimatikan. Itu sudah satu contoh kecil yang bisa dijadikan sikap untuk hidup rukun antar umat beragama. Dan seperti juga di tempat saya tinggal ini banyak sekali upacara-upacara, dan setiap umat beragama pun paham gitu apa yang harus mereka lakukan untuk menghargai kalau mereka lagi ibadah, lagi upacara gitu. Mungkin dengan tidak klakson motor kalau misalnya mereka lagi upacara di pinggir jalan, itu sudah contoh kecil yang bisa kita jalankan. Bukti kalau kita bisa hidup rukun. Dalam menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan heterogen, ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu 1. Pendidikan akan tentang toleransi, 2. Dialog antar agama, 3. Mengadakan acara akan bersama, 4. Membuat legislasi dan kebijakan yang mendukung, 5. Menegakkan hukum yang adil. Ya, menurut saya cara menciptakan suasana yang harmonis itu bagaimana kita menghormati adat istiadat mereka, perayaan-perayaan mereka, atau misal saat mereka sedang merayakan Idul Fitri atau Lebaran, kita ikut mengucapkan, begitu juga dengan mereka. Ya, ada timbal baliknya. Dengan begitu sih kita bisa hidup damai juga. Beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen, langkah-langkah yang bisa diambil antara lain, yang pertama, kita dapat meningkatkan dialog antara umat beragama untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Nah, selain itu kita juga bisa mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan berbagai komunitas agama. Kita juga sebagai mahasiswa, kita bisa mengedukasi yang menekankan pentingnya toleransi dan perdamaian sejak dini, lalu kita bisa menghindari provokasi atau tindakan yang dapat menyinggung perasaan kelompok agama lain. Pertanyaan keempat, dari sudut pandang saya, terhadap menjaga kerukunan antar agama di dunia ini adalah dengan saling toleransi dan meningkatkan pemahaman tentang keberagaman agama melalui pendidikan dan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Lalu yang keempat, menurut saya kerukunan dapat dijaga jika setiap umat beragama menyadari bahwa setiap orang tuh memiliki perbedaan kepercayaan. Mereka bisa bebas memilih kepercayaan mereka sendiri dan tidak menjadikan perbedaan kepercayaan itu sebagai hal yang bisa memecah belah. Kita justru karena perbedaan itu kita masih bisa berteman. Tidak menjadikan perbedaan itu kayak penghalang untuk kita menjalin hubungan antar manusia, antar orang lain gitu. Setiap umat seharusnya menjaga kerukunan antar agama dengan bisa mengedepankan sikap saling hormati dan toleransi. Kita juga bisa menghindari penyebaran kebencian atau fitnah yang bisa memecah belah. Lalu kita juga bisa aktif dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama. Lalu kita bisa menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah, bukan kekerasan.
Menurut saya, cara menjaga kerukunan itu dengan kita menghargai mereka, menghormati mereka, dan kemudian tidak ada diskriminasi atau uh, istilah agama saya paling benar, agama kamu tidak gitu. Jadi itu harus dihilangkan biar uh, kita terjaga gitu komunikasinya, kemudian kita jadi saling rukun, toleransi, seperti itu. Menghormati adanya perayaan hari besar keagamaan dari umat lain, tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga, teman maupun rekan kerja yang berbeda agama, tetap menolong orang lain yang tengah tertimpa musibah, walaupun latar belakang agama mereka berbeda dengan kita, tidak merusak tempat ibadah umat beragama lain. Yang kelima, peran pemerintah menciptakan kerukunan mungkin bisa dengan lebih meningkatkan rasa sadar akan Pancasila ya, karena kita kan negara yang berlandaskan Pancasila dan negara kita ini ada banyak agama, banyak suku. Jadi ketika kita sudah sadar bahwa oh kita tuh negara Pancasila yang mengandalkan Tuhan, tapi kan kayak berbeda-beda. Dari sanalah mungkin warga negara bisa lebih sadar gitu. Dan juga mungkin pemerintah bisa menertibkan lagi ormas-ormas yang cukup meresahkan di beberapa wilayah di Indonesia, karena itu dari sana itu bisa memunculkan pecah belah antar warga negara, dan itu sangat berbahaya bagi negara kita sendiri. Baik, sekian saja pendapat saya. Terima kasih. Pemerintah dapat menindak tegas segala bentuk intoleransi dan diskriminasi beragama. Secara keseluruhan, kerukunan umat beragama adalah hasil dari kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Pendidikan dan dialog menjadi kunci utama dalam membangun dan mempertahankan harmoni di tengah perbedaan. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pemerintah juga dapat berperan dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai kegiatan seperti memfasilitasi dialog, membina kerukunan, melakukan kegiatan sosial, dan juga pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban. Ya, menurut saya cara pemerintah untuk menjaga kerukunan itu dengan memberi sanksi kepada oknum-oknum yang mengganggu ibadah umat lain atau hukuman supaya mereka jera dan tidak akan mengulangi itu kembali. Karena itu juga akan sangat mengganggu dan tidak ada akhirnya kita toleransi. Kemudian juga untuk menjaga tetapnya kita harmonis itu, ya pemerintah juga ikut menghargai, menghormati, seperti ikut mengucapkan Selamat Idul Fitri atau Selamat Natal, baik melalui secara langsung atau di sosial media. Pertanyaan kelima terkait tentang peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara adalah dengan membuat kebijakan yang mendukung kerukunan beragama, melindungi hak-hak keagamaan semua warga negara tanpa diskriminasi, dan mendorong integrasi sosial.